Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, insya Allah pada pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama Pak Dede. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran 6, yaitu cinta Rasul. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pelajaran pendidikan agama Islam dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta Rasul. Siapakah manusia pertama yang diciptakan Allah? Nabi Adam adalah manusia pertama. Semua manusia di dunia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Baik yang berkulit putih maupun berkulit hitam. Nabi Adam alaihissalam adalah nenek moyang semua manusia. Nabi Adam alaihissalam termasuk Rasul Allah yang wajib diimani. Demikian sepenggal kisah yang diceritakan Bu Guru di halaman sekolah. Anak-anakku sekalian, untuk isi materi pertemuan kali ini kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam, keteladanan Nabi Nuh alaihissalam, dan keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan alam semesta. Kemudian Allah menciptakan makhluk, yaitu malaikat dan iblis. Malaikat diciptakan dari cahaya, iblis diciptakan dari api. Allah kemudian menciptakan manusia. Manusia diciptakan dari tanah liat. Manusia pertama namanya Adam. Adam, malaikat, dan iblis tinggal di surga. Allah menciptakan manusia yang kedua yang diberi nama Hawa. Hawa menjadi teman Adam di surga. Allah mengajarkan Adam alaihissalam ilmu pengetahuan. Adam alaihissalam menjadi makhluk yang pandai. Allah menyuruh malaikat dan iblis tunduk kepada Adam alaihissalam karena kelebihannya. Malaikat melakukan perintah Allah, namun iblis menolak perintah Allah. Iblis merasa dirinya lebih hebat. Allah mengusir iblis dari surga karena kesombongannya. Iblis berjanji akan selalu menggoda manusia agar terjerumus dalam kesesatan. Di surga, Adam alaihissalam dan Hawa dilarang makan buah khuldi. Iblis selalu menggoda Adam alaihissalam dan Hawa agar memakan buah khuldi. Iblis membujuk Adam alaihissalam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Adam dan Hawa memakan buah khuldi. Allah mengusir Adam dan Hawa dari surga karena telah melanggar larangannya. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Adam dan Hawa tidak henti-hentinya memohon ampun kepada Allah. Dengan banyak membaca istighfar, keduanya bertobat dan berjanji tidak akan melanggar larangan Allah. Keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Akhlak terpuji yang dimiliki Nabi Adam alaihissalam adalah sikap taubat kepada Allah. Taubat artinya memohon ampun. Karena ketika melakukan kesalahan, ketika berbuat salah, Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah. Sikap ini harus kita teladani. Jika berbuat salah, kita harus segera meminta maaf. Taubat artinya memohon ampun karena berdosa kepada Allah dengan banyak membaca istighfar. Jika sudah bertobat, jangan mengulangi kesalahan lagi. Tobat
harus dilakukan sungguh-sungguh, menjauhi perbuatan dosa dan memperbanyak perbuatan mulia. Kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi ketiga. Ketika diangkat menjadi rasul, Nabi Nuh alaihi salam sudah berusia 450 tahun. Umat Nabi Nuh alaihi salam menyembah berhala. Berhala mereka ada 5, yaitu Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Nabi Nuh alaihi salam mengajak umatnya menyembah Allah dan meninggalkan berhala mereka. Nabi Nuh alaihi salam ditentang oleh umatnya. Mereka tidak percaya ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam juga ditentang keluarganya. Istri Nabi Nuh alaihi salam bernama Wari'ah, anak Nabi Nuh bernama Kan'an. Keduanya tidak mau mengikuti ajarannya. Nabi Nuh tetap sabar berdakwah dan tidak berputus asa. Selama 500 tahun, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah tetapi umatnya tetap menyembah berhala. Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar memberi balasan kepada umatnya. Kemudian Allah menurunkan bencana banjir selama 40 hari 40 malam. Semua yang menentang Nabi Nuh tenggelam. Keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Sifat apa saja yang harus diteladani Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya? Nabi Nuh memiliki sifat mulia, yaitu sabar dan tidak putus asa. Sabar artinya menahan diri, tahan menghadapi cobaan, tidak tergesa-gesa berbuat sesuatu. Sifat sabar Nabi Nuh alaihissalam ditunjukkan kepada umatnya yang menolak ajarannya untuk menyembah Allah. Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa meskipun ditentang umatnya. Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah mengajak umatnya untuk beriman. Kamu harus memiliki sifat sabar. Jangan mudah putus asa ketika keinginanmu tidak terpenuhi atau ketika dalam kesulitan. Sabar harus diiringi dengan usaha, sambil berdoa kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar dan dikabulkan keinginan kita. Kisah keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud diutus setelah Nabi Nuh. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Ad yang tinggal di pegunungan Al-Ahqaf. Orang Ad pintar memahat bangunan, pintar memahat batu. Mereka hidup dalam kemakmuran, tetapi mereka menyembah berhala, tidak menyembah Allah. Nabi Hud menasihati kaumnya agar bertobat kepada Allah, memohon ampunan dari kesesatan. Kaum Ad menolak dan tidak percaya Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah. Nabi Hud alaihissalam memohon kepada Allah agar memberi pelajaran kepada kaumnya. Kaum Ad ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun tidak ada hujan. Semua tanaman mati kekeringan, hewan-hewan pun kehausan. Datanglah awan hitam bergulung-gulung disertai angin topan yang kencang. Selama 7 hari 7 malam, kaum Ad mendapatkan azab dari Allah. Tidak ada seorang pun yang selamat. Begitulah nasib orang-orang yang tidak menyembah Allah. Keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Sifat mulia Nabi Hud alaihissalam adalah sabar, gigih, dan tegas. Sifat mulia itu ditunjukkan Nabi Hud alaihissalam ketika berdakwah menghadapi kaum Ad yang membangkang. Ketika menemui kesulitan, kita harus tetap bersabar. Segala rintangan yang ada jangan membuat kita putus asa. Sifat gigih juga dimiliki Nabi Nuh alaihissalam. Gigih artinya tetap bersemangat, melaksanakan tugas tanpa henti berusaha sampai berhasil. Dalam belajar kita harus gigih, tidak boleh malas-malasan. Belajar jangan bosan agar kamu menjadi juara. Sifat tegas juga
ditunjukkan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Ketika mereka menyembah berhala, Nabi Hud alaihissalam dengan tegas melarang mereka. Sifat tegas juga harus kamu tunjukkan ketika menghadapi kejahatan. Kamu harus tegas menolaknya jika diajak melakukan kejahatan. Nah, itulah anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, keteladanan Nabi Nuh alaihissalam, dan keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sifat bertaubat, tidak putus asa, gigih, dan yang lainnya. Baiklah, kita tutup pelajaran pendidikan agama Islam. Sekian dari Bapak, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.